Nah, ini dari liputannya otomotif, tabloid otomotif hari Senin tanggal 23 Juli 2021. Nih. Bentar ya. Udah oke, rolling ya. Halo sob, selamat hari ini. Gua bertamu ke Sohib lama nih, Sohib lawas. Kalau anak-anak gym nih udah pasti dari zaman dulu tahun 2000-an. Itu pasti tahu namanya MMC, Maniak Mesin Cilong. Kalau nggak kenal, waduh lu mainnya kemana? Nah, ini gue bersama Om Dennis. Apa kabar sob? Satu lagi lu berdua sama Om Daniel ya? Sama Daniel. Sama Om Daniel. Cuman berhubung mic kita cuma ada 2. Ya udahlah. Diwakilin dulu deh. Diwakilin aja. Yoi. Sob, lu kan dari dulu ngetop pertama kali itu dengan MMC, Maniak Mesin Cilong. Jadi mobil lu memberikan sebuah influencer bahwa lu memberikan menyediakan jasa untuk membersihkan mobil, ruang mesin dulu ya pertama ya. Terutama ruang mesin. Ruang mesin dulu terutamanya. Lu bersihin sampai sebersih-bersihnya gitu kan. Makanya lu mendeklar bahwa lu maniak mesin Cilong. Ya bener. Ya kan? Bener. Nah, itu awalnya tahun berapa sih? Gue lupa tuh. Itu tahun 2001 bro. 2001. Itu pertama kali keluar nama MMC Maniak Mesin Cilong itu kan tahun 2001. Itu waktu itu sebenarnya yang bikin nama juga bukan gua. Oh, siapa tuh? Yang bikin nama itu pihak tabloid otomotif. Oh, otomotif. Lebih tepatnya. Iya, dia yang kasih nama itu. Gua sebenarnya nggak punya nama sama sekali. Gitu. Namanya juga cuma kerja di rumah, bro. Iya, punya nama dari mana, ya kan? Dia yang kasih nama, mereka yang kasih nama. Mungkin lebih tepatnya dulu, kalau gue bisa ingat itu, jurnalisnya itu Mbak Emma. Oh gitu, masih zamannya Mbak Emma ya? Nah, Mbak Emma. Waduh. Otomotif, dari tabloid otomotif. Itu zaman jebot banget itu. Jebot gila. Yo itu. Kita mulai tua, bro. Iya. Lu kali, gua enggak. Oh enggak ya? Terus. Oke, terus abis itu ya karena awalnya sebenarnya kan karena ya gua hobi off-road tapi gua nggak suka lihat mobil gua jorok gitu aja. Oh gitu ya. Gua mobil gua ya tiap kali off-road ya cuci bersih, ban dicabutin semua, interior dicabut, mesin dibersihin. Oh gitu. Pokoknya itu bisa 2-3 hari gua nyuci tuh mobil, walaupun weekendnya gua off-road lagi. Iya. Benar. Jadi itu mobil bisa dibilang ya off-road misalnya 2 hari, 3 harinya nyuci. Iya. Nyuci, gitu kan. Tapi untung lu off-road 2 hari, 3 hari nyuci. Bukan off-road 2 hari, 2 bulan di bengkel, enggak kan? Oh enggak. jangan. Kalau begitu jangan. Itu bro. banyak tuh, yang lain banyak tuh. Jangan bro, kalau begitu. Itu gua bisa udahan. Iya. Kalau begitu caranya, gua udahan aja dah. Iya. Itu ya, terus ya karena gua konsen lebih ke hal-hal yang istilahnya lebih spesifik lah. Apa yang pengen gue bersih itu kan mesin, kolong gitu ya. Ya kalau interior sih dibilang nggak gitu-gitu amat juga ya. Maksudnya dalam artian kata ya gue pengen bersih karena gue pengen nyaman di dalam. Tapi kalau interior kan gue lebih cenderung mikir itu nggak berpengaruh terhadap performance mobil gitu kan. Sedangkan kalau mesin, kolong, kalau dia kotor ya kotoran nyelip kesil, ngelip kemana-mana ya itu kan berpengaruh terhadap performance mobil buat nanti weekend berikutnya off-road gitu kan. Makanya itu bagian itu yang gue bersihin sambil ngecek biasanya. Nah, itu bener tuh. Sambil ngecek. Lo bersihin sambil ngecek apa yang bocor kendor kayak copot kayak gitu ya kan? Bener banget. Supaya ntar gue prepare itu. Ya intinya karena gue nggak mau off-road 2 hari, 2 bulan di bengkel. Nah, itu dia tuh. Soalnya kalau gua biarin jorok apa segala rupa gua ini ya gua nggak tahu kan ntar udah rusak apa iya, betul. Gua nggak tahu, gua pede aja gua pakai terus rontok taunya. Nah, padahal rontoknya cuma hal sederhana ya gara-gara hal sepele gitu. Kotor nggak dicek kendor gitu. Ya makanya gua begitu karena ya kayak gitulah keadaannya. Tadi kan gitu. harus pengecekan biar di jalan kita nggak
di off-road itu kita nggak sampai mobilnya rusak gitu kan. Itu tadi kan pentingnya. Bener. Dibersihin sambil ngecek tadi Iya, kan. bener gitu banget, kan. bener banget. Nah, selain itu apa lagi tuh Om? Ya kalau yang dari sisi ngomongin guanya pribadi ya, ini sih gua pribadi. Iya. Ya gue emang seneng mobil yang bersih aja. Oh gitu, iya. Gue emang seneng mobil yang kebersihan bersih. itu sebagian dari iman. Iman, betul. Betul. Itu aja sih. Tapi kalau yang secara teknis ya yang tadi itu yang gue bilang itu semua lah. Yang urusan pengecekannya, bersihin. Gue takut di balik lumpur, di balik tanah itu ada yang bocor, ada yang retak, ada yang mungkin kalau di kolong mungkin gua nggak nyadar mungkin gua nabrak apa kek. Oh iya benar, kan, gua nyangkut tahu, apa gitu kan. Selang rem bisa putus ya kan. Selang rem udah jelek Iya, atau apa iya, ya kan gua iya, nggak bahaya akan bisa banget tuh. tahu kalau misalnya ketutup tanah. Iya. Gua harus bersih total. Betul, Ketahuan. betul. Oh ini udah Ada yang rembes-rembes di dikit, gardan, taunya rembes kering. dikit. Nah, padahal pas lagi ada tanah nggak kelihatan. Nah, gitu kan. iya, itu. benar. Gua kayaknya gitu sana. Iya. Gua juga kagak mau. Istilahnya tiap kali gua jalan, kalau gardan gua netes, mesin gua netes, ada oli, minyak rem atau apa aja deh, minyak power steering, ada radiator coolant, ya itu kan polusi bro. Polusi sama kalau oli power steering bocor bahaya untuk kebakaran tuh. Nah iya, apalagi? Kena knalpot, kena apalah itu segala kan macam. flammable. Iya, dia itu lebih dia. bahaya daripada bahan bakar tuh. Nah apalagi kalau misalnya di dalam mesin deh, misalnya kayak selang-selang bensin. Iya. Udah jelek atau apa, ketutupan kotoran nggak Betul, ketahuan. selang radiator udah getas. Nah, selang radiator udah getas. Belt udah getas. Nah. Iya kan, tiba-tiba di jalan putus. Putus ya kan, bolong, sobek. Iya. Daripada manyun gua kan, Iya. mesti bongkaran di hutan. Nah, mendingan tiap habis pergi, gua bersihin aja deh. Nah, Gua itu cekin aja dah. penting banget tuh. Begitu. Nah, ini ada yang hal menarik nih dari MMC ini. Dari dua punggawa ini nih selalu membuat sebuah inovasi baru. Dulu yang memperkenalkan transfer case crawler. Iya. Iya kan? Iya. Memperkenalkan transfer case super low dulu kan. Iya, namanya Iya kan? dulu super low lah orang. Iya, super low tuh. Itu gua sempat pakai juga dan sampai sekarang gua masih pakai, itu top banget tuh. Kualitasnya sampai sekarang tuh top tuh. Lu masih bikin tuh? Masih. Waduh. Masih bikin. Itu ya. kalau nggak ada itu kayaknya Jimny ngos-ngosan tuh ya. Soalnya itu bagian Mesin 1000 ya, mesin 1000 lu. Ya, masalahnya mesinnya kita kan pas-pasan ya, Bro. Iya. Mesin cuman 45 horsepower, itu juga dalam keadaan super sehat. Iya. Bener-bener sehat banget. Iya, 45 horsepower. Sedangkan kita nggak tahu juga mesin kita udah tinggal berapa kalau udah pemakaian 10 tahun. Betul. Misalnya kan udah nggak tahu kan, mungkin udah tinggal 40, 35 kali mungkin kan horsepowernya. Nah, itu kita mau ngandelin apa lagi? Engine power nggak ada segitu-gitunya doang. Iya. Kan? Kalau kayak gua tambahin karburator Futura sama cam racing. Ya. Tapi buat harian gua. Iya. Itu Jadinya kan irit banget. irit. Irit banget. Walaupun kalau lagi RPM rendah gitu bejer gitu kan. Iya. Tapi ya itu seni kalau buat gua. Ya, betul. Seni Soalnya buat kan gua. orang juga macam-macam juga itu kan. Itu kan sebenarnya intinya lu juga pengen memanfaatin gimana nih mesin 1000 biar dapat power lebih lah. Iya, gitu sedang kan. lah, sedang. Ya, sedang lah. Jadi Dengan mesin yang kita bicara mesin 1000 ya. 1000, ya Nggak kan? engine swap. Jangan lah kalau itu nggak mah udah tambahin lain cerita. force induction nggak pakai kita. Enggak, kita kan nggak ngomong. Kita penggemar mesin standar. Mesin standar. NA. Betul. Yoi. NA. Nah, NA itu soalnya gue juga mikirnya kan ya menurut gua ya lebih aman, terus habis itu Iya, istilahnya lebih gampang. problem free lah istilahnya Betul. gitu kan. Ya jadi nggak ya karena nggak banyak tambahan lah peralatan Iya. di situ kan. Ya Betul, apa adanya betul. aja gitu. Kita upgrade kayak lo Iya. karburator, Yoi. cam, ya kan? Yoi. Mungkin lo porting polish atau apa. Tapi mesinnya kan begitu aja sebenarnya Ya, wujudnya. bentuknya begitu gitu aja. kan. Gue nggak ganti piston, nggak go bore up, gue nggak polish porting, gue cuma header doang. Kebetulan Nah, gue iya. header ada yang gue bikin dengan desain gue, hitungan gue untuk mesin Jimny, dan desain gue serahin sama mungkin pernah tahu Nur NRE yang ada di Purbalingga. Oh ya, Mun Purbalingga, gue pernah kesana main. Oh pernah ke sana? Main Halo kesana, Om Nur, Pak. Purbalingga. masih inget gue nggak? Top Marco top. Purbalingga Itu top. ada headernya. Top. Header salah satu header andalan dia itu hitungan gue dan itu desain gue. Top.
Itu gue serahin ke dia. Silakan dibikin dan silakan menikmati, hubungi Nur NRE. Maksudnya pas ke sono ya, gua ke sono gua bilang nama lu ya. Gua minta gratis maksudnya. Oh, siap. Langsung aja. Gua minta gratis ya. Tapi itu hasil perhitungan gue yang memang buat Jimny dengan itu tadi, keterbatasan kita dengan mesin 1000 cc, Betul. nggak pakai injection, paling mentok kalau coil racing, kabel pusing racing, itu doang. Mau apa lagi, bro? Yoi, Apa extra lagi? fan elektrik gitu kan. Iya. Tapi kadang-kadang sebuah perdebatan yang panjang nih. Kipas elektrik dengan manual, ya kan, kadang-kadang memang lebih dingin. Tapi dibalik itu alternator harus gede, nggak mungkin alternator kecil lo gantikan gitu kan. Beban mesinnya mirip-mirip, iya kan, gitu kan kadang-kadang kan. Ya gitulah, itu perdebatan sendiri nanti. Itu perdebatan panjang lah itu. Panjang. Ibarat kalau di grup-grupnya Suzuki itu antara air coolant dan air ledeng. Ya. Iya kan? Itu dua kubu yang saling berdebat itu, nggak ada habisnya itu. Gue seru banget deh. Tapi kalau gue, karena mesin gue tua, gue nggak tahu jeroannya, jadi gue tetap menggunakan air ledeng aja. Karena dia kan coolant itu memang agak-agak apa ya? Keras ya. Jadi gue nggak tahu metal gue yang di dalam blok mesin itu masih kuat apa enggak, kecuali blok gue tahu dari dulu memang pakai coolant gitu kan, atau memang riwayatnya mesin-mesin tahun baru, tahun 90-an. Atau katana lo beli dari baru. Atau katana lo misalnya iya, baru. Betul. Gue udah second tahun 84 pula kan gitu. Iya. Atau lo udah rebuild total misalnya. Iya, udah rebuild itu total dia ya lo bisa tahu lah isinya apaan gitu kan. Iya. Gitu. Nah, satu lagi dari MMFC ini yang mempopulerkan namanya SPOA. Oke. Coba dijelasin SPOA. Ya, betul gitu kan? Betul. SPOA kan? Betul, oke. Apa artinya? Spring over axle. Spring over axle. Ya, Alias over axle. apa? Ya, over axle. Jadi gardan itu posisinya ada di bawah per. Tadinya kan aslinya Jimny kan pernya ada di bawah gardan. Sekarang gardannya pindah ke atas. Itu salah satu cara untuk meninggikan Jimny dengan cara mudah ya. Sebenarnya kalau dibilang nggak mudah juga sih prosesnya. Ya, ya mudah kan? secara prinsip. Ya, tapi betul. geometrinya semua normal. Geometrinya masalahnya agak normal lah. Untuk kembali ke normalnya itu yang panjang ceritanya, bro. Oh iya, maksud gua gini. Pernya nggak perlu di roll. Nggak usah. Nggak perlu ganti per panjang. Nggak usah. Tapi mobilnya udah tingginya udah jauh. Udah jauh, ya travelnya kan? udah jauh. Betul. Udah jauh, kayak gua juga kalau mobil gua sendiri Jimny gua racikan lah. Atasnya pakai yang merek-merek mahal zaman dulu. Sisanya gua racik sendiri tuh. Gua racik. Itu apa namanya? Bener-bener kreativitas tuh harus ada, bro. Iya, gue orangnya gatel soalnya bos. Harus. Pengen ngoprek aja gitu kan. Nah, gitu. Justru itu kan yang bikin kita berkembang, bro. Nah, itu dia. Itu dia. Oh, kita nggak mau nyoba-nyoba. Minimal kalau gue berguna buat gue sendiri. Itu kan awalnya itu dulu. Iya. Buat kita dulu. Ya, itu cobain. dia. Oke nggak nih? Oke ya, siapa tahu ada yang mau ikut. Ya, kayak header yang gue bikin itu. Nah, gue bilang sama Om Nur, cobain satu, lu cobain, kalau oke lu kirim ke gue cobain lagi. Nah, itu kan berarti kan nanti tahun depan gue jalan ke Jawa, mampir Purbalingga. Oh, siap. Ya kan? Lu cobain. Itu gua nggak ngerti ya, tapi tinggal ditanya aja yang pengguna-penggunanya testimoninya seperti apa sih. Kalau gua pribadi, gua sangat puas dengan mesin gua yang seperti itu. Napasnya panjang. Karena waktu itu gua mengakali dengan transmisi gua yang masih 4 speed. Oke, ya itu problem tuh 4 speed. Iya kan? Ya. Transmisi 4 speed, ban 31. Kalau di tol gua minta gigi 6. Iya. Iya kan? Udah begitu. Udah kurang gigi 2 gigi. Yo, gigi 4 itu udah RPM-nya udah 4.000 gitu kan. Udah 80 aja itu mesin. Itu dia. Kasian. Kalau ada 5 kan enak. RPM-nya bisa turun. Speednya minimal 80, 90 lah. Lo kena overdrive lah paling enggak. Iya, gitu kan. Nah, itu yang penggemar SPOA itu sekarang masih banyak ya? Ini kayaknya banyak di belakang ini ada nih. Ini ya? Satu. Ini Caribbean. Itu jangkrik. Ini jangkrik LJ berapa sih? LJ 80. LJ 80. 80? Kan itu frame-nya
Itu kan pas bikinan dia. Oh, bikinan yang punya. Oh, punya kirain asli. Dia emang senengnya kayak gitu. Jadi nyampe ke gua body emang udah gini. Oh, gitu. Gua beresin engine semua, kolong-kolongnya semua ini, terus poa ini dia. Iya. Ini kan yang kalau ini yang Caribbean. Kalau ini yang Katana. Oh. Di dalam gua lagi yang udah mau kelar satu Caribbean. Oke, ntar kita intip ya. Katana ngintip dong. Ntar kita intip. Jangan intip, lihat langsung. Oh iya. Jangan. Dulu lu sempet pakai sidekick. Pakai dong. Iya kan? Pakai dong. Sidekick dibikin 4x4 transfer case-nya Jimny. Betul. Iya kan? Itu kayaknya pertama kali sejarahnya sidekick kayak gitu. Iya kan? Iya kan? Itu sidekick banyak berakhir di banjir, Bro. Oh gitu. Kenapa? Rescue mulu kan? Oh iya benar. Banyak berakhir di banjir. Iya. Off-roadnya banyak kan di banjir. Iya. Wah, itu top banget itu. Jadi inovasinya. Sekarang lu lagi inovasi apa nih? Sekarang ini ada yang baru nggak? Kalau misalnya yang baru banget, ini bener-bener baru banget gua ngetes nih. Ini mobil ini nih. Oh ini baru selesai. Kita lihat kan kalau kita mau ngelihat ini yang hal kecil. Nah, Bro. Apa tuh? Yang kecil nggak gede nih. Nah ini apa? Gua lagi bikin gini. Lampu lagi nyoba nih. Lampu nyalain. Gua pakai senter deh. Biar agak di bagian apakah? Kolong, Bro. Oh, di kolong. Bro. Ini gue lagi gini, Bro. Ini lagi gue nyoba nih, kolong ini nih. Yang mana tuh? Begini nih. Nah, dari sebelah sana juga bisa. Oh. Nah, ini, Bro. Ini kan kita kan selalu masalahnya kan kalau mobil di spoa, mobil ditinggiin, ya kan? Masalahnya apa? Selang rem kan kurang panjang, ya kan? Selang rem kurang panjang. Oke, selang rem kita bikin custom biasanya. Kita bikin custom, kita naikin ke atas pasti sini dong. Oh ya kan? iya, bener. Kita naikin ke atas. Akibatnya apa? Selang rem jadi melar, lewer kan? Betul. Nah, selang rem makin panjang, berarti tiap kali kita tekan, pressure-nya dia kan megar-megar. Betul. Belum ketarik, gitu kan? Kecuali misalnya orangnya mau pakai braided misalnya, tapi itu kan mahal sekali, Bro. Betul. Gila Braided aja, juga nggak rentan bermasalah. Iya, tetap aja. Kan gue pikir alangkah baiknya kalau misalnya dibikin ya kayak belakang. Butuh kekuatan, kayak belakang aja. Iya. Ini kayak belakang. Seperti jadi ini dari atas, ini kan? Ya, betul. Ini turun, sini. langsung dibagi, langsung dia fix. Paling ujungnya fleksibel di ujung doang dikit kan? Iya, ini di ujung doang, hanya untuk belok aja, Bro. Iya. Buat belok doang. Sedikit banget. Tapi dia kan nggak berpengaruh terhadap travel, Bro. Betul. Paling ini doang nih. Ini kan cukup nih ya, panjang nih kan. Itu kan travelnya kan ke atas, jadi cuma di satu titik, Bro. Iya, betul. Kiri kanan. Terus dia ini jauh dari ban, Bro. Oh iya, betul. Jauh dari ban, jauh dari obstacle dari sininya, nggak ranting-ranting atau apa, kan jauh dari sono. Terus abis itu, kalau dia klewer-klewer kan kadang-kadang ada masalah gesrek ke ban. Gesrek ke ban atau kalau kena kayu atau apa ranting. Karena kan panjang ya. Betul. Belum panjang itu kan karena makin panjang makin megar tiap kali ngerem, rem kurang bagus. Nah, ini sekarang gue lagi coba bikin begini. Ya, ini baru tes jalan barusan sih udah oke. Ya, cuman kan gue belum tes jauh, belum tes endurance, belum tes off-road, travel segala macam kan belum tahu kan. Nah, ini gue baru coba nih kayak gini. Nah, ini kalau emang ini berhasil, ya lumayan lah. Istilahnya menurut gue ya ini membantu lah. Iya. Supaya inovasi baru nih, nggak kepikiran juga nih. Nggak kepikiran. Kalau gue malah kepikiran gini. Mungkin nanti ada yang nyontek ya. Sekarang zamannya PSC. Apa tuh? Oh, hydraulic steering. Ya. Tapi kan kalau begitu mesinnya mati, lu nggak bisa belok kan? Nah, mati. Nah, gue pengen pakai rack steer mobil sedan untuk menggantikan PSC itu. Dari PSC itu kita pakai batang steer tapi yang fleksibel. Langsung, jadi bisa ngikutin travel dia. Berarti ada joinnya ya? Ada joinnya. Dan itu kan mengurangi resiko terot segala macem gitu kan, ya kan? Ya. Kalau ini ngurangin ini nih, Bro. Kalau menurut gua ya, ngurangin ininya juga nih, Bro. Apa tuh? Oh, kita lihat yang situ aja kali, Bos. Itu lihat yang situ tuh. Sama. Boleh. Ya, lebih kelihatan. Nah, ini aja deh, lebih enak lihatnya. Nah, ini lebih terang. Enggak usah pakai senter jadi. Iya. Kayak lagi di hutan. Nah, nih. Ya. Kan kurangin kalau lu bikin begitu kan, dia kan kagak nyangkut kemari nih, Bro. Iya. Nggak ada steering house kan? Betul. Nah, karena nggak ada steering house, kalau dia travel ini kan bisa ganggu nih, Bro. Bisa nabrak ke sini, betul. Jadi ketarik ke bawah. Betul. Kalau itu nggak ada kan sebenarnya. Nah, itu. Lu mungkin lu bisa cobain nih. Tuh. Ini lu kasih rack steer di sini.
Di sini ada batang setir ke atas, tapi modelnya kayak slip yoke gitu, kayak bisa keluar masuk kan. Jadi ngikutin travel mobil, ya kan? Iya. Itu kan simpel banget, udah tinggal rack setir. Ini ada ke atas sudah sama selang hidrolik ya kan? Ya itu ide bagus. Ya kan? Ide bagus. Lu mesti coba kayaknya. Kalau lu kayaknya mesti bisa membuat mewujudkan kayaknya. Kalau gua udah nggak punya bengkel sama. Nah ini namanya SPOA. Wah kayak gini. Spring over axle. Jadi pernya ada di atas gardan sekarang. Aslinya Jimny ini ada di bawah. Ya. Itu ini per Ome ya? Ini pernya Peders. Oh Peders. Ini Peders. Peders. Itu U-boltnya belum gue potong-potongin ya. Jadi bukan panjang gitu. Iya ini belum dipotong. Karena masih harus setting-setting. Kalau udah dapet lembar-lembar pernya udah oke semua, fix baru gue potong. Oh gitu. Belum fix. Gitu. Nah itu ide lu oke punya. Pengen nyoba. Wah, cuman waktunya gua nggak punya waktunya. Jadi gua nggak punya waktu. Kok waktu begini, Bro? Iya, waktu. Kalau jam gua banyak nggak masalah. Oh, ini waktu. Kalau duit banyak gua. Duit banyak. Waktu aja yang nggak ada. Waktunya nggak ada. Oke. Siap. Sama berarti. Oke, ini tips buat pengguna Jimny apa aja sih yang untuk yang gini? Untuk teman-teman yang baru mau mulai main Jimny, apa sih yang perlu diperhatiin duluan? Misalnya dia baru punya mobil lah Jimny gitu Misalnya kan. baru beli mobil. Kalau gua pribadi nyaranin yang begini nih. Yang gimana nih? Ini. Lihat begini aja. Kalau baru beli, saran gua, ini kan jantung kita di sini nih. Oh, okay. Jantung kita nih. Gila ini rapi banget kabel-kabelnya. Ini segala macam nih, udah jantung kita, lambung kita, semuanya ada di sini seadanya nih. Nah, kalau menurut gua, ini nih jeroan nih, misalnya jeroan nih. Ini turunin dulu semua deh. Seadanya. Turunin semua, cek satu demi satu, mesinnya di overhaul, sistem pendinginnya, wiringnya semua diberesin lagi, pipa-pipa ini dibersihin lagi semua, pipa-pipa rem dibersihin. Terutama karet-karet getah sama barang-barang berputar, bearing gitu kan. Gitu-gituan kan. Bearing kering gitu mau bisa macet segala macam. Macet lah. Cross joint. Dia cross joint, bahkan cross joint yang setir. Iya, cross joint setir. Karet joint setir, ya kan? Karet joint setir yang bisa belok ke kanan, mobilnya lurus gitu kan, putus. Orang putus di sini bagaimana? Iya. Itu kan kayak gitu-gitu mungkin ya harga nggak seberapa, tapi itu kalau putus di hutan, waduh. Kalau di hutan gua nggak ngeri bos, tapi kalau di jalan tol, itu lebih atau di jalan raya, itu gua ngeri. Kalau di hutan gua nggak masalah. Masalah, kita tinggal tidur. Tidur beres, kan tunggu aja ada yang ngantri. Iya. Iya kan itu ngeri kan kayak gitu-gitu. Nah ini kayak gini-gini maksud gua supaya ini ketahuan nih udah detail apa aja nih, mesinnya apa aja yang kurang, transmisinya apa aja yang kurang, koplingnya, bearing kopling. Bahkan termasuk ya kabel-kabel pasti ya, terus lampu-lampunya masih oke enggak, selang-selang rem kayak gini nih yang kecil-kecil aja. Ini kayak gini. Sederhana nih. Ini cuman kayak gini-gini aja. Kita mendingan kita cek lah pasti. Ini kalau bocor satu aja. Selesai kita. Halas kita. Ya kan? Kayak gini. Ini mampet misalnya. Cuman ginian aja nih. Yang ini nih. Ini mampet misalnya. T-nya ini. Iya, itu jahenya itu mampet. Ini splitternya. Nah, itu kan remnya udah bego. Iya. Remnya udah bego. Terus udah kayak ini pipa-pipa ini biasanya gue bongkar. Pipa ini gue turun dulu kan mundur sampai belakang nih. Ini pipa bensin ya? Ada pipa bensin, ada pipa rem, kan pipa rem, ada pipa balik. Bensinnya kan dua nih, pipa balik kemana? Ini nih kayak gini-gini, kadang-kadang problem bro. Cuma gara-gara dia, kita mesin udah cakep semua nih, udah oke, filter baru oke semua, tangki bensin baru deh misalnya. Tahu-taunya itu mampet. Betul. Mobilnya berebet. Iya. Nggak ketemu masalahnya. Karburatornya baru, mesinnya baru, tangki baru, kenapa berebet? Perjalanannya dia terhambat. Kadang nanjak nggak bisa digas. Nah, kenapa? Gitu kan? Padahal pompa bensin cakep kan? Lah ininya mampet. Nah, itu selalu sepele-sepele aja kan. Kecil-kecil sebenarnya. Nggak bukan hal-hal yang gede. Karena ini kan mobil masih teknologi lama ya. Nggak ada injection, nggak ada computerized gitu, nggak ada sensor. Sensornya di kaki. Iya, sama di kaki. Iya. Udah nggak ada lagi bro. Mau sensor apa kita? Iya. Nggak ada bro. Itu udah. Terus apalagi om? Apa namanya? Kalau misalnya ini kan yang istilahnya utamanya lah, gitu. Utamanya itu. Terus kalau gua lanjutannya kan arah ke dalam nih bro. Oh ke dalam. Bro. Gua ini. Sebelah sini deh. Nah,
Oh, dari sini, dari sini. Sebentar, dari belakang deh. Oh, dari belakang. Kamu dari belakang aja. Nah, ini nih. Nah, ini boleh nih. Nah, ini. Wah, Nah, gila ini ini nih, bersih bro. banget. Ini kalau yang gua iniin. Ini. Sebenarnya intinya apa? Waktu gua bongkar, kan bongkar wiring. Iya. Bongkar wiring. Mau nggak mau, gua mesti bongkar dashboard. Karena Betul. wiring kan ada yang paling dalam nih. Iya, iya, Dan iya. dashboard. Ah. Nah, pas lagi turun, ya udah lagi tanggung turun, cucilah dashboardnya. Betul. Terus habis itu wiper nih, link wipernya mumpung lagi dibuka. Iya. Dinamonya masih bagus nggak? Link wipernya oblak nggak? Gitu Iya, kan? iya, Itu kita iya. bisa gantiin. Kalau rusak, kalau bisa dibenerin ya dibenerin gitu kan. Betul. Terus betul, habis itu betul, ini kan betul. bisa kita bersihin sambil dibersihin lah, sambil dibersihin semua. Iya, Kita kan iya. nggak tahu. Kadang-kadang parah bro. Iya, mobil gua kemarin baru ketahuan begitu karpet diangkat, wah udah bolong. Itu yang bolong-bolongan mengerikan. Udah bolong gua dong. Bolong itu kan Ya, mengerikan gitulah. itu. Terus habis itu kayak gini-gini juga ya lebih buat kebersihan juga sih misalnya Ya, gitu betul, kan. betul. Terus kayak dashboard nih, dashboard kan turun ada speedometer. Ya. Nah, speedometer kadang-kadang Jimny tua kan udah gelap, udah peteng, Iya, udah apa. iya. Itu karena dalamnya kotor sebenarnya, Bro. Iya. Nah, itu kotor langsung aja itu bisa bersihin, bongkar total, abisin, bersihin, terus lampu-lampu yang udah kiep tuh, lampu Iya, indikator. iya. Kan tahu Ganti. sendiri kan. Iya. Speedometer kadang sininya kiep, sini terang. Iya. Kan kita ganti Sebelah. Ah, itu kan sebenarnya bohlam bukan barang mahal, Bro. Iya. Bohlam gitu kan. Perlu ketelitian aja. Cuma mesti Sama niat. sabar. Niat bongkar. Tambah sabar. Sabar. Iya. Itu kan ganti-ganti kan enak, terang lagi. Iya, seger ya, Seger kelihatannya lagi biar kata Bener, tua bener, gitu. bener. Terus kayak gua biasanya dalam itu yang gue saranin kalau mobilnya ini ya shift safety belt. Oh, ini harus. Ini Wajib. safety belt. Ini Wajib wajib nih. Ya kan, kalau surat gue sih Seat belt saranin. kayak gini sekarang berapaan sih? Yang murah? Ini kalau gue ini 1 juta udah sama pasang semua baru Oh, grass. susah mau pasang. Nah, Wah, baru iya. grass ini. Ntar Ini apa kita namanya? nabung dikit buat beli. Ini soalnya kenapa? Gue selalu pakai yang gini karena ini kan roller dalam. Betul. Jadi tiap kali maju mundurin bangku, Nggak kena. nabrak. Betul. Lu kan Nggak kadang-kadang nyangkut. pengen tidur dong. Iya. Atau yang nyetir tinggi gila. Betul. Mesti mundur, kagak Iya. bisa nabrak roller. Betul, Kan betul. susah, Nyangkut. kan. Kalau begini kan enak, ringkes gitu loh. Rapi deh, rapi. Gua biasanya pasang seatbelt yang gini, ya ringkes. Ya paling nggak ada satu seatbelt yang ILR lah. Ini kan apa namanya? Jadi dia emergency lock retention. Jadi kan bener-bener otomatis. Ya. Cet gitu kan. Seatbelt yang otomatis gitu. Ini. Ini Tabrakannya kurang kenceng, Bro. Iya, kurang kenceng. Tadi baru pelan tuh. Tunggu, tabrakannya Baru kurang pelan. kenceng. Oh. Ya gitu deh. Ya, pokoknya begitu dah prinsipnya. Iya. Prinsipnya begitu Pokoknya dah. ini udah otomatis, jadi dia nguji sendiri jadi kalau dia ada nguji impact. sendiri aja gitu intinya. Ini kan yang paling menurut gua yang paling sederhana ya inilah. Kalau misalnya orang yang ngerasa wah ya kurang lah pakai kayak gini doang. Gua kan pakai joknya Recaro atau mau ya 4 pakai- point, 5 point. Ya, Itu mah betul. optional lah. Ya, Tergantung pengguna selera. mobilnya kayak Selera dan apa. waktunya ada dia. Ya, mungkin waktunya ada. itu. Waktunya banyak. Ya kan waktunya ada. Itu. Siap. Kita lihat yang lainnya. Oke, ini Mobil-mobil kalau yang lain. Terus, ini kan kalau kita lagi ngomong soal baru beli nih, baru beli Jimny lah. Nah itu yang kalau dari sisi gua, menurut gua bilang Perlu kayak dicek apa lagi? compulsory lah, istilahnya yang sifatnya menurut gua hampir mutlak lah, mesti diberesin. Apa tuh? Ini Ya. sama di dalam, Dalam kan? ya. Oke. Kaki. Nah kalau kaki ini kan ada opsi-opsi nih. Oh. Misalnya kan kaki kan ada opsi-opsi. Misalnya, saya misalnya gini, kalau ini kan misalnya contoh orang ini ya, orang yang ini kan dia cuma maunya, ya udah dibiarin two wheel drive aja, mau pakai harian mobilnya. Oh gitu, masih gitu two kan. wheel dibiarin two wheel. Ya udah, kalau two wheel drive aja, nggak mau tinggi-tinggi, nggak mau apa, pretel juga kakinya. Oh iya. Turun semua sadadanya, turun, Betul. bongkar total gardannya, cek bearing, cek seal, Iya. sekalian cek rem pastinya. Pasti. Ya kan, Pasti. rem pasti semua, shocknya, pernya masih bisa dipakai nggak, busing-busing pernya Iya, semua, iya. shackle-shackle, termasuk sampai hal-hal kecil kayak misalnya si spring pin di situ, baut itu tuh, baut knock, Iya. itu kayak gitu-gitu, kecil-kecil gitu, ya harus diperiksa. U-bolt masih oke nggak? Iya, Terus habis daripada itu copot. spring plate, daripada copot. Iya. Siapa tahu U-boltnya kayaknya gini, oke-oke aja, kotor, pas dibuka murnya apa, bautnya slack, Oh. dratnya slack. Nah dratnya slack kan kita lagi pakai main, ini Iya, brodol, iya. copot, dan celaka.
itu kan jangan sampai kita ketinggalan gardan di hutan. Iya, itu nah, dia. Itu kan males kan. Iya. Nah, itu misalnya kayak gitu-gitu untuk bagian kolong ya. Iya. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau kolong yang kayak gue bilang optional, misalnya mobilnya datangnya two wheel drive. Oh, gue mau pasang four wheel drive. Oh ya, berarti kan gardan depan yang ini kan nggak dipakai. Iya. Berarti kita build gardan depan dong. Iya, misalnya betul. gitu kan, kopel depan gitu. Terus habis itu di apa namanya? Misalnya ada lagi orang yang gue maunya pakai gardan samurai lebar. Misalnya kan. Betul. Ya berarti kan ini tuh ya udah nggak dipakai gardannya. Iya, kan? gardan dicopot. Yang kita rebuild gardan samurai lebar. Iya. Gitu. Terus misalnya Transfer case nah, gitu. transfer case itu yang di tengahnya. Iya. Kan kalau yang di sebawahnya ini misalnya mau apa nih? Under axle, over axle, Nah, itu dia. mau under axle pakai per apa misalnya gitu kan. Betul. Tinggi kayak gini pernya. Oh, atau itu mau apa standar. pernya? Nah, kalau yang ini trail gear nih. Oh, gitu. Kalau mau lihat ini trail gear. Oh, ya ini masih Trail gear. konvensional under axle. Ini under axle, ini trail gear. Pernya panjang pasti ini kan? Ini pernya panjang ya. Yang ini nih. Wah, ini Nah, ini kan pernya Keren. panjang nih. Iya. Ini trail gear, ini gua pasangin trail gear. Nah, kalau ini kan nanti pasti ada adjustment sedikit lah, Bro. Kayak misalnya drag link nih. ya Ya kan harus di Z. betul. Kalau Kalau nggak enggak dia dapet. narik. Narik. Iya. Kan setirnya lari. Ya kan? Geometrinya Kayak nggak gitu. kembali normal dia. Ini nggak normal. Terus habis itu enaknya kan kalau pakai per gini kan gue bisa pakai cycle standar. Iya, betul. Jadi geometri dia dari sisi casternya Normal. normal. Iya, nggak Nggak gede-gede berubah. gitu bannya. Iya, bannya nggak Iya kan? lari. Nggak dead wobble dia. Jadi walaupun tinggi dia tingginya tuh rata gitu, Bro. Iya. Gitu. Nggak kemakan di sini dapat sudut. Betul. Ini Gitu. sudut departure angle apa ya? Approach angle. Approach angle. Approach angle. Ya gitulah gitu. Ya begitu dah. Biar nggak itu. mentok. Biar Ke nggak tebing, ke apa segala macem. Nah itu kayak gini-ginian. Nah ini Z supaya ngejar ininya lagi lah. Balik supaya dia walaupun lebih tinggi tapi dipakainya harus normal, Bro. Normal. Ya jangan lebih tinggi terus pakainya jadi nggak enak. Ini ada Om Eko juga ya? Lagi dibongkar. Ya ada Om Eko ya? Ini Om Eko bukan ya? Oh iya dong. Om Eko kan ini? Iya dong. Kan Maniak Mesin Cilong pertamanya sama Bang Eko. Oh iya. Iya, ini kan dua ini. Iya, Yang Mesin Cilong sama Bang Eko. Iya. Pasti. Ini perjalanan mereka. Ini tadi gua sidekick. Nah. Ini sidekick kan? Itu dia tuh sidekick. Sidekick zaman dulu nih. Wow, dulu dia masih six pack tuh. Ah. Sekarang one pack. Jadi sidekick pakai transfer case Jimny. Nah, betul. Ini Nah, waktu itu- pakai transfer case Jimny nih, yang ini memang. Itu dia. Nah, Oke. itu itu yang mana yang crawling transfer case Transfer case ada sebentar tuh. Ada nggak ya? yang lu Ini jalan paling dua nih, mobil gitu kan Jimny-nya seingat gua sih. ada di sini nih kayak ini. Nah, itu dia tuh. Oh, ada di situ. Ini ada nih beritanya. Ini, Bro, nih. Wah, itu Ini, dia nih. kan diadu kura-kura kan. Ini yang ini nih. Nah, itu dia. Itu kan. Itu. Itu awal dia. mulanya. Gua juga udah lupa Super tahun low. berapa itu. Iya kan. Wah, tahun berapa itu? Nah, ini dia nih. Ini waktu itu ngetes emang satu transfer case standar, satu yang udah crawler gitu kan. Oh, Gitu. nah ini Nah, ini gara-gara sampai ini dibuat Vitara. kalau ini buat sidekick nih, Bro. Oh, buat sidekick. Sidekick ya Vitara. Oh iya, Vitara bener. mau convert dari mobil 4x2 jadi 4x4 pakai barang-barang Vitara ya. Yang barang Vitara itu mobilnya di depan situ. Oh, Buat itu di depan. ini garden-garden mau Nah, ini dirakit. garan-garan yang abis gua rekondisi. Oh, Nih, garden-garden ini bongkar nih. semua total ya. Nih, kayak gini juga nih, Bro. Kayak gini lah. Wah, ini kit komplit nih kayak ini. Ini lagi persiapan buat SPOA, Bro. Oh, Nih, jadi ini tinggal persiapan buat udah SPOA nih. belakang disc brake berarti ya? Enggak, Oh, itu belakangnya tetap kalipernya? depan. Kalipernya buat depan. Oh, Ini depan, habis kirain full buat service. belakang. Ini apa namanya? Kalau ini mah gardan yang gue siapin, misalnya orang mau rekondisi gardan, ya supaya cepet lah. Gue nyiapin aja gitu loh, kayak Iya, gini. iya. Nah, itu ada TC itu. Oh Nah, iya itu ini. punya orang, tapi nggak diambil-ambil. Transfer case-nya. Nah, itu. Kita ambil aja, Pak ya. Kita ambil aja. Jadi Nah, ini barang-barangnya ini nih. tinggal pasang semua. Jadi apapun yang lo perluin soal Jimny, lo bisa datang ke MMC. Ini alamatnya di mana alamatnya? Jalan Raya Condet Pejaten nomor 1. Lebih dekatnya Pejaten Village. Nah. Mall. Ya, betul. Ya kan, betul. dekat mall Belakangnya lah. Pejaten. Nah. Belakangnya.
Atau ada IG-nya? Instagram IG-nya ada? Ada MMC underscore 4x4. MMC underscore 4x4. Ya, Nah, itu. 4x4. Gitu. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, silakan hubungin Om Dennis atau Om Daniel. Mau ngobrol silakan. Kalau Google Map-nya ya di sama MMC 4x4. 4x4. Ya, pasti ketemu. Temu lah. Nah, pasti. Mudah-mudahan nggak nyasar ke pecel lele ya. Mudah-mudahan. Iya. Wah, ini top banget. Bro, thank you banget. Ya, udah ngobrolnya. Thank you. Sukses buat MMC dan buat tunggu inovasi-inovasi lainnya. Gue sangat-sangat menunggu sebuah inovasi dari kawan-kawan gue gitu kan. Karena gue seneng banget kalau lu misalnya punya atau siapa yang punya inovasi gitu, daripada kita nyontek mulu. Ya, kita punya inovasi baru, ya nggak? Kan nggak ada salahnya kreatif. Nah, kalau gue kreatif. Kalau dia kreatif. Oke, sampai di sini dulu videonya, nanti kita lanjutkan ke video lain. Selamat hari ini.